Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Khairia Putri dengan NIM 202117. Saya berasal dari jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai style of leadership atau gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan artinya setiap orang punya style sendiri. Gaya kepemimpinan yang berarti bicara soal style of leadership. Leadership secara umum, kepemimpinan adalah soal pengambil keputusan. Soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan untuk tujuan personal. Mengenai seorang pemimpin, mengenai style of leadership yang diperankannya itu ternyata merupakan satu ringkasan dari bagaimana sebenarnya seseorang, kalau kita bicara soal styling, bagaimana seseorang atau seorang leader atau seorang pemimpin melaksanakan fungsi-fungsi dari kepemimpinannya, dan bagaimana pada akhirnya dia melihat atau mereka melihat bagaimana setiap orang sebagai seorang leader tadi berusaha memimpin, atau bagaimana mereka melaksanakan kepemimpinan itu secara umum. Style of leadership ini atau gaya kepemimpinan dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilah, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Gaya kepemimpinan pada prinsipnya sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang bertindak, bagaimana seseorang pemimpin melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudahnya membahas berbagai jenis gaya itu ialah dengan menggambarkan seperti apa jenis lembaga, seperti apa jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah gaya atau style yang diperankannya oleh si pemimpin tadi. Nah, ada satu statement yang dijelaskan oleh Gibson. Minimal ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengukur gaya kepemimpinan seorang itu, yaitu yang pertama menurut Gibson adalah karisma. Karisma itu dari seseorang atau dari seorang adanya karisma dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhi orang yang bersangkutan, mempengaruhi bawahan, mempengaruhi seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan pemimpin, sehingga seperti apa yang kita mau sebagai seorang pemimpin, daya pikir, daya tarik yang membuat orang, apakah secara fisik, secara batin tanpa disadari, selalu muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kesempurnaan. Nah, alat ukur yang kedua itu yaitu pengaruh ideal atau ideal influence. Seorang pemimpin yang baik seharusnya mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahannya. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik, karena kita adalah model bagi orang-orang yang kita pimpin. Artinya, kalau ingin membuat orang lain menjadi disiplin, maka kita harus menjadi orang yang disiplin lebih dahulu. Sebelum mengeluarkan kebijakan satu statement, maka kebijakan itu harus kita yang mencontohkannya. Untuk yang mampu, ini kadang-kadang membuat ideal influence tadi yang menarik bagi orang-orang yang kita pimpin, memberikan pengaruh positif pada bawahannya. Nah, yang ketiga ada inspiration. Pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya, sehingga memiliki inisiatif agar dapat berkembang dan memiliki kemampuan seperti yang diinginkan.
oleh pemimpinnya. Maka syarat menjadi seorang pemimpin yang baik adalah keseluruhan hal baik di muka bumi ini seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin yang jujur, yang baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, mampu mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan adil. Yang keempat itu alat ukur tadi yaitu intelligence stimulation. Intelligence stimulation adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut bawahannya, membimbing bawahannya untuk lebih maju, berpikir kreatif, berpikiran positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi yang memiliki kreativitas yang tinggi untuk berkembang lebih maju, karena intelektual stimulasi memberikan stimulasi terhadap intelektualitas. Maka salah satu syarat dari pemimpin harus pintar, cerdas, memiliki visi yang luar biasa. Nah, selanjutnya yang kelima ada individualist considerance atau perhatian individu. Perhatian individu artinya perhatian dari seorang pemimpin terhadap bawahannya. Secara individual kadang-kadang diperlukan ketika melihat siapa yang perlu, kadang-kadang untuk mendapatkan perhatian itu, apakah karyawan terbaik, apakah karyawan bermasalah, sehingga perlu sentuhan personal touch, bahwa Anda memperhatikan mereka, dan ini tentu hal ini memberikan pengaruh positif pada bawahan untuk akhirnya memiliki loyalitas, karena ternyata dia yang bersangkutan yang selama ini menganggap dirinya bukan siapa-siapa, yang cenderung malas, cenderung begini, cenderung begitu, melakukan hal negatif, punya tempat karena diperhatikan oleh pemimpin, apalagi mereka-mereka yang memang secara positif memperlihatkan sesuatu yang baik yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi. Berikan reward meskipun tidak dalam bentuk material. Ini yang disebut sebagai individualist consideration. Nah, selanjutnya kita masuk pada gaya kepemimpinan dan style leadership secara umum. Nah, apa saja gaya dan style leadership dan gaya kepemimpinan? Kita maksudkan itu, yaitu ada yang pertama, yaitu gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Dalam kepemimpinan karismatik ini ada satu energi yang sangat besar dan daya tarik, ada wibawa yang luar biasa yang tanpa disadari, bahkan tidak disadari oleh leader yang kita maksudkan, termasuk kita yang dipimpin. Kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi seakan-akan itu membuat kita menjadi orang yang gampang dipengaruhi, mau mengikuti karena sekali dia bicara seakan-akan pikiran kita itu sempurna. Nah, yang kedua, tipe atau jenis atau stylenya yaitu paternalistik. Tipe ini paternal, artinya kebapakan. Bahasa sederhananya, kebapakan dengan sifat-sifat kebapakan secara umum. Seperti itulah tipe kepemimpinan ini ada dan cukup banyak. Yang kedua, biasanya style atau tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap yang maunya melindungi, terus overly protektif, terlalu berlebihan, kadang-kadang melindungi bawahannya, karyawan atau orang lain yang kita pimpin. Menjadi orang tidak mandiri, semuanya serba ditanyakan kepada bapaknya. Semua melakukan adalah bapaknya. Pemimpin seakan-akan pemimpin yang bekerja semuanya harus berdasarkan apa yang dibimbing oleh pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. Nah, cara memberikan kesempatan kepada bawahan, makanya mereka tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seorang dalam hal mengambil keputusan pada untuk kondisi pekerjaan yang kadang-kadang untuk hal ini perlu dan harus ada situasi tertentu yang menuntut seorang karyawan harus mampu mengambil keputusan yang kaitannya dengan pekerjaan.
Nah, yang keempat, hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di perusahaan. Yang kelima, tidak memberikan atau hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada orang-orang yang mereka pimpin, kepada para karyawan atau bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas. Mereka selalu bersikap lebih maha tahu ketika berhadapan dengan kita dan maha benar. Jadi, saking ingin mengembangkan imajinasinya, sementara ada tekanan bahwa kesempatan itu kecil diberikan oleh pemimpin dengan tipe ini, maka imajinasi karyawan menjadi macet. Percuma saja berimajinasi mengambil kebijakan, apalagi yang tadi tidak memiliki inisiatif, cenderung bawah dengan tipe kepemimpinan paternalistik, memiliki inisiatif yang ada, imajinasi yang ada, dan kemandirian juga rendah, saking overall protektif. Nah, yang ketiga, tipe yang disebut sebagai militeristis atau tipe kemiliteran. Namun hanya gaya luaran saja, artinya gaya luaran saja yang mencontoh militer. Tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam, tipe ini mirip sekali dengan tipe kepemimpinan otoriter atau otoriter. Tipe kepemimpinan ini berbeda sekali dengan kepemimpinan organisasi militer. Meski ada nyawa-nyawanya di situ, sifat-sifat kepemimpinan militeristik ini antara lain apa? Yang pertama, satu, lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando. Ini yang menjadi kondisi sehingga disebut sebagai tipe militeristik. Ada sistem komando, sistem pemerintah terhadap bawahan, dan itu tipikalnya sangat keras. Ada satu kondisi yang harus tidak otoriter, kaku, dan seringkali dianggap kurang bijaksana. Yang kedua, menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin, dari para bawahannya. Itu sifatnya untuk tipe ini mutlak. Makanya ini seakan-akan menjadi perkawinan dua tipikal militer dan otoritak lebih mengerikan lagi. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau cara-cara yang sifatnya formal, upacara-upacara ritual, tanda-tanda kebesaran, dan lain sebagainya. Yang keempat, jarang sekali pemimpin-pemimpin tipikal militeristik ini menghendaki saran dari karyawan, usulan dari para bawahan, dan kritikan-kritikan pedas. Dan yang terakhir, komunikasinya cuma satu arah, cenderung searah, dan kalau searah itu sebenarnya bukan komunikasi. Komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi dari satu orang ke orang lain, yang berarti timbal balik. Tapi yang terjadi karena ini adalah militeristik, garis perintah, garis komando, semua adalah bersifat up and down. Nah, yang keempat, kita masuk pada tipe autokratik yang selama ini kita anggap paling buruk, atau tahulah militer yang paling buruk karena ini adalah kombinasi antara dua hal, yang keras tapi tidak satupun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk, atau gaya atau style of leadership yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan gaya memiliki dua sisi hal yang kita bilang ada sisi baiknya dan juga sisi buruknya. Jadi tipe autokratis itu kepemimpinan dengan style autokratik atau otoriter biasanya mendasarkan diri mereka pada kekuasaan dan paksaan. Jadi karena mereka memiliki kekuasaan, power, memiliki otoritas, maka dia merasa punya wewenang untuk memberikan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Maka dari sisi inilah kadang-kadang kita menilai style of leadership itu sangat jelek, padahal menjadi sangat baik ketika berhadapan dengan karyawan atau orang-orang yang dipimpin itu dengan style yang memang cocok untuk digunakan.
Nah, pemimpin dalam style ini selalu memberikan atau selalu mau berperan sebagai pemain tunggal, bahwa dialah segala-galanya, dia yang paling tahu, dia yang paling mengerti. Pada kondisi ini mereka adalah when man is so leader, sangat berambisi untuk merajai situasi ini, yang tandanya bahwa seseorang memiliki karakter atau style of authority. Setiap perintah dan kebijakan biasanya ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahan, karena dia seakan-akan pemilik segalanya. Kekuasaan dan otoriter, autokratik atau otorisasi yang sangat tinggi. Yang kelima, kebalikan dari autokratik. Ini tipikal atau style of laissez-faire. Kepemimpinan tipe ini, si pemimpin seakan-akan praktis, tidak memimpin. Lazy, indikasinya seakan-akan seperti orang yang malas, tidak perlu berbuat apa-apa. Tapi pertanyaannya, apakah ini jelek? Satu sisi, iya. Kalau hanya memaknai lazy spirnya, tapi ini menjadi sangat baik, menjadi biasa saja ketika diterapkan kepada orang-orang yang sudah sangat mumpuni, karyawan yang memiliki ketaatan luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa, tahu dengan pekerjaan, mumpuni dari sisi kemampuan. Orang-orang yang kita pimpin adalah orang-orang yang memang sudah jadi. Dalam style ini biasanya pemimpin tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi dirinya, bahkan sedikit pun, dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya kelompok atau bersama. Pemimpin ini adalah pemimpin simbol. Nah, yang keenam ada tipikal atau gaya. Yang keenam tidak terlalu familiar memang, tapi ini disebut sebagai tipe populistik. Populistik menurut Profesor Peter Worsley dalam bukunya The Fair World, di mana dia mendefinisikan kepemimpinan populistik sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat ataupun masyarakat. Kepemimpinan populistik ini berpegang teguh kepada nilai-nilai masyarakat, karena semua dianut dari sisi masyarakat dan tradisional masyarakat. Tradisional juga kadang-kadang kurang mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan dari luar negeri, sehingga kepemimpinan jenis ini pada akhirnya mengutamakan penghidupan kembali, barangkali karena himpunan hutang piutang, himpitan karena penjajahan asing, sehingga populistik ini lebih mengutamakan penghidupan area. Yang ketujuh dari tipe atau gaya kepemimpinannya yaitu binokratif atau eksekutif. Dari sisi maknanya, kita bisa jelaskan kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas, yaitu tugas-tugas administrasi yang sangat efektif, sedangkan para pemimpinnya terdiri dari teknokrat dan administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Dengan demikian dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang lebih efektif. Nah, kita masuk yang terakhir dari gaya kepemimpinan atau style of leadership, yaitu ada demokratis. Kepemimpinan demokratis orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya, yang artinya ada koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dan penekanan pada rasa tanggung jawab keseluruhan karyawan, internal pada diri sendiri, dan kerjasama yang baik. Dan kekuatan kepemimpinan demokratis ini bukan terletak pada persen atau individu pemimpin, tetapi kekuatannya justru terletak pada partisipasi aktif setiap kelompok. Jadi sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Nah, itulah materi dari saya mengenai style of leadership atau gaya kepemimpinan untuk hari ini. Sekian materi dari saya Salma Khairia Putri.
Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.